Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada teman-teman sudah diberikan soal ini ya, kuis tadi. Ini menggunakan ada file makeup 2007 XLS ini ya. Nah, datanya kan ada di sebelah kanan ini. Pertanyaannya sama dengan kelas 544 ini kan. Yang kedua, for each product, determine the total number of units and dollar volume sold. Ya. Menggunakan sum if ya. Jadi pertama kita ambil dulu ya produknya ini kan. Produknya ini shift N. Nah, ini bisa kita copy aja ke kiri ya, atau pakai pivot ya. Tapi lebih baik di copy karena kata pakai sum if. Misalnya di sini sebetulnya udah di atas ini ya. Nah, tapi saya simpan di sini aja. Nah, kemudian data tool remove duplicates ya. Oke. Nah, jadi dapat hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pakai ini sebagai dasar untuk di lookup ya. Di lookup. Nah, ini nanti di lookup berdasarkan range produk sampai ke dolar ini kan. Nah, untuk ngecek ininya kepada teman-teman juga sudah dijelaskan tentang cara menamakan range ya. Nah, kita cek yang sudah dikasih nama range ada di sini nih. Jadi ini ada produk, ini kalau kita klik, nah range yang sudah ditentukan namanya produk akan disorot. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah tidak perlu blok range lagi ya, karena sudah ada di sini. Kemudian dollars gitu ya. Nah, berarti ini dollarsnya. Kemudian unit juga ada kan? Nah, unit. Nah, ini unitnya. Jadi kita lookup itu seperti di sini ya. Kita bisa sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita ambil di list gloss ini kan. Kemudian tabel array-nya kita kasih tadi namanya apa? Yang akan kita pakai adalah produk kan ya. Nih, produk. Ini kan tandanya produk, tabel array-nya. Kemudian yang akan kita hitung itu adalah dolar ya. Kita tulis dollars. Yang menjadi call index num, compute a number. Oh ya, ini dollars. Dollars. Betul ya? Salah. Ini tabel array-nya kalau kita lihat di sini. Oh, ada ininya dulu ya. Call index number-nya ini berarti semuanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. 1, 2, 3. Kita lihat di sini aja ya, langsung DB. Nah, oh ya, sum if kok ya, kok lookup sih, bingung. Soalnya apa sih ini ya? Soal sum if ya, jadi saya kalau jadi balik-balik sama lookup yang atasnya ya. Ini sama juga sum if, sorry. Jadi sama dengan sum if ya, makanya bingung. Nah, range-nya tadi produk ya. Kriterianya adalah sama dengan lip gloss ini kan. Kemudian sum range-nya baru dolar.
Begitu ya. 49834. Nah, ini kalau mau dicek pakai, karena ini dikecilkan jadi tidak kelihatan ya. Harus dibuka. Nah, itu ya, sama ya. Nah, ini tinggal di copy saja karena sudah pakai range ya, jadi gampang juga, tidak perlu absolut ya. Nah, ini yang pertama ya, for each product determine the total number of dollar volume sold ya. Nah, yang di sini baru unit. Kalau unit berarti sama dengan sum if range-nya adalah sama pakai produk ya. Kemudian kriterianya sekarang sama kriteria ini ya, tapi yang dijumlahkan adalah sum range-nya units ya. Bukan dolar lagi. Nah, sama ya, 16.303. Nah, ini baru yang pertama. Determine the total number of unit and dollar volume sold, gitu kan. Determine the total revenue earned before December. Nah, berarti kita cari tanggal ini ya, date ini ya. Nah, supaya cepat saya tunjukkan yang ini aja, sudah jadi ya. Jadi sama date-nya yang kita cari ya, satu kolom, satu apa namanya, satu kolom ya, date ini range-nya ya. Kemudian kriterianya ini kurang dari, karena di bawah 10 Desember ya, jadi kurang dari sama dengan 12/9/2005. Nah, yang dicari adalah ini kan, the total revenue. Nah, total revenue berarti dolar, gitu kan. Nah, jadi ini dapat nanti 159.897. Ini yang kedua. Terus determine how much revenue was made on sales transaction involving at least 50 units. 50 unit of apa? Smoke make up ya. Nah, jadi yang ketiga adalah yang unitnya lebih dari sama dengan 50 ya. Jadi kriterianya cari ini lebih dari sama dengan 50. Jadi sama ya. Ini di soal 3 sebetulnya ada. Atau kalau kita mau ketik langsung di sini sama dengan sum if range-nya adalah units ya. Oh, sales transaction. Ya, unit ya. Units, koma, kemudian kriterianya dalam, nah ini harus pakai tanda kutip ya. Tanda kutip at least 50 berarti lebih dari sama dengan 50 ya. Tutup kutip, koma. Nah, ininya dollars ya. Tutup kurung. Nah, ini 17.174.857. Ini yang ketiga ya. Jadi yang unitnya di atas $50 adalah total nilai penjualannya 174.857. Itu soal 1 ya, soal 1. Nah, soal 2 kalau kelas 543 ini ya, remove filter and remove duplicate ya. Kalau teman-teman VLOOKUP tadi ya. Nah, kalau VLOOKUP ini misalnya yang 1000 yen ini ya. Itu Anda bikin aja, saya bikin baru aja ya.
Ini kasih aja di sini untuk lookup-nya yen ya, sama dengan bukan 1000 tadi ya, 100. Kemudian peso berapa? 5 ya. Kita aja yang besar 14.000. Euros berapa? 0,7 ya. Terakhir rupiah 14.000 ya kan. Nah, ini kita bikin di sini. Misalnya berapa amount ya. Terus currency kan diminta dibikin konversi ya. Nah, currency-nya apa? Terus converted ya menjadi di currency tersebut ya. Jadi misalnya amount in dollar ini kan ya. Itulah ya. Nah, ini kalau currency-nya peso gitu kan. Konversinya berarti berapa? Ini kan sama dengan VLOOKUP ya. VLOOKUP, lookup value-nya ke sini kan. Ini harus diurutkan enggak ya? Saya lupa. Enggak ya kayaknya ya. Bisa aja ya. Lookup value dari situ FN 4 misalnya. Atau enggak usah sih. Karena enggak di copy ya. Lookup value-nya salah. Lookup value-nya peso ini kan. Nah, kemudian tabel array-nya ke sini, koma, nah, kemudian 2 kan ya. Dua gitu ya. Terus sudah ya. Range lookup itu kalau ya udah. Ini kan kalau tidak ada jumlah dolar di sininya ya. Converted peso 5 kan betul. Nah, kalau ada jadi 10 dolar ini kan harus jadi dikali 10 gitu. Nah, 50 ya. Ini diganti euros. Benar enggak? Enggak ya. Nah, ini kayaknya harus harus diurutkan. Nah, kalau diurutkan ini bisa ya. Jadi harus berurutan. Kalau 3 dolar sama dengan 2,1 euro ya. 5 dolar sama dengan 3,5 euro. Kita ganti rupiah. Nah, jadi 70.000, 5 dolar itu sama dengan 70.000 euro. Ada pertanyaan ini? Jadi ini hanya untuk membuat in which the user can enter amount in US dollar ya and a currency and the spreadsheet convert dollar to the entered currency ya. Jadi kita dapat ini amount in dollars-nya ya. Itu nomor 1 VLOOKUP. Terus nomor 2 VLOOKUP in the Pine Valley XLS the first worksheet contain the salaries ya. Ini ya. Terus the second worksheet contain the age of the employees dan the third worksheet contain the years of experience. Ini ya. Nah, diminta create a fourth worksheet that contain the salary, the age, and the experience for each employee. Ya. Jadi kita satukan di sini kompilasi ya dari data-data yang ada ini ya menggunakan yang namanya sama kan sama semua. Ya, kita bisa bikin di sini. Ini salary, ya. Ini age ya, dan ini experience ya.
Nah, itu kan mungkin tadinya dari banyak file ya, disatukan di sini, kemudian kita kompilasi. Sama dengan VLOOKUP, ininya Adam, gitu kan, kemudian koma, table array-nya dari salary kan, kalau salary ya. Nah, ini ada itunya, ada name range-nya Luxal ya. Koma call index name-nya 2. Sudah ya. Nah, ini karena sudah jadi pakai nama range ya, kita bisa copy langsung ke bawah. Bianca 150 bisa dicek. Bianca harus pakai itu ya. Pakai false ya. Supaya tidak exact match ya, harus supaya exact match ya. Nah, jadi kalau pakai false nanti Bianca 125 persis ya. Kalau tidak pakai exact match nanti yang approximate ya, dia cari yang mendekati. Nah, age juga sama ya, sama dengan VLOOKUP. Lookup-nya untuk Adam. Nah, age-nya ini ada age. Apa? Lookup age apa ya? Saya cari dulu deh ya. Nama-nama yang ada di sini. Nah, look age ya, look age. Jadi sama dengan VLOOKUP Adam, kemudian look age ya. Kemudian pasti kedua ya, koma false atau 0. Nah, ini juga tinggal di copy. Nah, itu saja sih yang terakhir saya kira bisa ya, tinggal masuk ke experience ini. Pakai look experience. Yang make up-nya kan sudah sama. Nah, ada soal kelas 543 yang belum ini ya. Duplicate, filter and duplicate. Ini menggunakan file ini. Nah, mana bukan? Ya ini ya, bukan. Nah, ini. Jadi pertanyaannya kan filter ya. Jadi datanya ini. Pertanyaan pertama, find all transactions in which Halagan sold eyeliner in the West region. Ya. Jadi kita copy paste ke sini ya semuanya. Kemudian kita bikin yang Halagan sold eyeliner ya. Jadi pertama kita klik Halagan saja ya. Nah, Oke, jadi nanti keluar Halagan saja. Kalau tidak kan tadinya jadi semuanya. Panjang ya. Nah, kemudian yang kedua memang eyeliner aja kan. Ini semua tapi hanya eyeliner saja ya. Kemudian yang ketiga West region ya. Ininya sudah kita filter West region saja. Nah, jadi ini di copy jawaban 1 ya, tapi ini diperbaiki menjadi Halagan saja. Oke, itu ya. Jadi Halagan saja. Yang kedua, in which Zaret or Betsy sold either lipstick or foundation ya. Nah, jadi sama juga ya. Tinggal pilih Zaret and Betsy di sini. Di sininya pilih lipstick and foundation gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini dibikin remove ya, remove duplicate ya. Tapi untuk nama dan produk ya. Jadi ini kalau Betsy itu jual apa saja jadi ketahuan ya. Berapa jenis yang dijual oleh Betsy ya. Ini bisa Anda bikin juga di sort ya. Di sort berdasarkan name misalnya. Nah, jadi kita asli itu menjual 5 jenis produk ya. Betsy 5 produk ya. Yang paling banyak barang yang dijualnya
Nah, semua 5 ya. Semua bisa menjual semua barang gitu kan. Nah, itu ya. Ada mungkin yang tidak menjual ya. Ini bikin nanti dari data tools, remove duplicate ya, tapi kita pilih 2 ya, nama dan produk. Nah, demikian teman-teman ya penjelasan pekerjaannya.